Mereka pelajari Al-Quran untuk apa? Dan terkadang Al-Quran dibacakan pada orang-orang yang meninggal. Memang membaca Al-Quran itu adalah berpahala, tapi bukan pahala itu yang kita cari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat subuh Masjid Darul Arqam yang dimuliakan Allah. Hari ini kita memulai hari yang ke-18 ibadah di bulan Ramadan ini, di mana menurut sejarah bahwa di akhir atau 10 hari yang kedua di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bainatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan kami turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan menjadi penjelas dari petunjuk itu serta menjadi furqan atau menjadi pembeda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Al-Qur'an itu adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Dan di dalam surah Al-Baqarah juga Allah menegaskan bahwa Al-Qur'an ini juga sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dalam kehidupan, generasi sahabat adalah menjadi generasi yang terbaik, adalah menjadi generasi yang menjadi contoh bagi generasi-generasi berikutnya. Generasi sahabat ini menjadi generasi yang khairul ummah, menjadi generasi umat yang terbaik, dan oleh Rasul juga dikatakan sebagai generasi yang terbaik di masanya. Khairun nas qarni, kata Rasul. Menarik yang disampaikan oleh seorang ulama besar dari Mesir, Sayyid Qutb. Beliau mengatakan generasi sahabat adalah generasi yang terbaik dalam mengamalkan Al-Quran dan diikuti oleh generasi-generasi berikutnya, sehingga generasi itu mampu mewarnai dan menjadi warna di dunia ini, mampu membentuk peradaban yang agung, dan mereka dikenang sampai sejarah berikutnya. Tapi kenapa sekarang ini tidak ada lagi yang muncul seperti generasi sahabat itu? Maka menurut Sayyid Qutb, setidaknya ada 3 hal yang menjadikan generasi sahabat itu menjadi generasi yang terbaik. Dan bagaimana dengan generasi kita sekarang ini? 3 hal itu ialah, yang pertama, generasi sahabat ketika menerima Al-Quran, mendengar Al-Quran dibacakan di hadapan mereka, mereka tertunduk, mereka mendengarkan dengan kekhusyuan, lalu mereka menjadikan Al-Quran yang didengarnya, yang dibacakan oleh Rasul itu menjadi petunjuk dalam kehidupannya sehari-hari. Apa yang menjadi perintah Allah dalam Al-Quran, mereka laksanakan. Apa yang menjadi larangan di dalam Al-Quran, mereka jauhi. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupannya. Mereka tidak ada mempelajari Al-Quran itu selain untuk menjadi petunjuk. Padahal pada saat itu juga di negara Jazirah Arabia berkembang berbagai macam faham, berbagai macam ajaran, tapi mereka tidak tertarik untuk mempelajari itu. Mereka tidak tertarik untuk mengikuti faham-faham itu. Bagi mereka Al-Quran sudah cukup. Tapi bagaimana, kata Sayyid Qutb, dengan generasi berikutnya hingga generasi kita sekarang ini? Jauh berbeda. Generasi sekarang menurut Sayyid Qutb banyak diantaranya mempelajari Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran, tetapi ketika mereka mempelajari Al-Quran bukan dijadikan sebagai huda, bukan dijadikan sebagai petunjuk dalam kehidupannya, tapi mereka mempelajari Al-Quran adalah dalam rangka untuk mencari gelar hafiz, gelar qari'. Mereka akan perlombakan untuk mendapatkan prestasi dunia. Mereka pelajari Al-Quran untuk apa? Untuk menjadi
bahan-bahan diskusi-diskusi, bahan-bahan untuk menjadi kajian-kajian yang tidak semestinya. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak menjadikan Al-Quran sebagai huda dalam kehidupannya. Maka fantas, kata Sayyid Qutb, generasi sekarang ini tidak ada yang mampu mencontoh generasi sahabat, tidak mampu menjadi generasi yang khairul ummah. Kemudian yang kedua, generasi sahabat ketika membaca Al-Quran, ketika mendengarkan Al-Quran dibacakan, mereka memang memahami artinya, mereka memahami maknanya, dan mereka menjadikan itu sebagai standar nilai dalam kehidupannya. Mereka menjadikan Quran sebagai furqan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran jelas yang mana yang hak, yang mana yang batil. Dalam Al-Quran jelas yang mana yang diridai jalan hidup, mana yang dimurkai Allah. Maka ketika mereka menjadikan Al-Quran sebagai furqan, sebagai petunjuk dalam kehidupannya untuk membedakan yang hak dan yang batil, mereka memilahnya dengan sebaik-baiknya. Menjadikan Quran sebagai furqan inilah yang membuat mereka menjadi generasi yang terbaik. Tapi bagaimana berikutnya, kata Sayyid Qutb? Ternyata tidak demikian. Generasi-generasi berikutnya tidak menjadikan Quran sebagai furqan. Mereka mencari aturan-aturan lain. Mereka mencari hukum-hukum lain. Dan malah hukum Al-Quran dikesampingkan demi untuk mewujudkan hukum-hukum duniawi. Mereka mempelajari Al-Quran hanya untuk rekreasi mental, untuk mengusir kesedihan. Dan terkadang Al-Quran dibacakan pada orang-orang yang meninggal. Al-Quran dibacakan untuk menghibur hati yang susah. Terkadang ayat-ayat Al-Quran dijadikan sebagai jimat penangkal bala. Tidak menjadikan Quran sebagai furqan, sebagai pembeda, sebagai standar nilai dalam kehidupannya. Inilah, kata Sayyid Qutb, mengapa generasi sekarang ini jauh berbeda dengan generasi sahabat dulu. Kemudian yang ketiga, penyebabnya adalah kalau generasi sahabat ketika mereka membaca La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada ilah kecuali Allah dalam kehidupan ini, maka mereka tidak lagi mempercayai, tidak lagi mempedulikan kepercayaan-kepercayaan ilah-ilah lain selain daripada Allah. Keyakinan ini mereka pegang teguh. Keyakinan ini mereka jadikan sebagai pedoman dalam kehidupannya, bahwa tidak ada ilah di dunia ini apapun nama dan bentuknya kecuali Allah. Karena itu kita membaca sejarah bagaimana mereka mempertahankan ini dengan nyawanya. Mereka rela disiksa asalkan jangan sampai faham ini terus rabut dalam kehidupannya. Tapi bagaimana dengan generasi kita sekarang ini? Kita sering membaca La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang mampu mendatangkan kebaikan dan keburukan kecuali Allah. Tetapi ternyata di sisi lain kita masih memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan bahwa di samping Allah ada masih yang bisa mendatangkan kebaikan dan keburukan. Sebagian di antara kita masih ada yang percaya kepada yang namanya khurafat, masih percaya kepada yang namanya tahyul-tahyul. Dan inilah salah satu misi daripada Muhammadiyah, yaitu memberantas yang namanya faham khurafat dan tahyul ini dalam kehidupan kita. Karena ini merusak akidah kita, merusak keimanan kita, merusak keyakinan kita kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di hari yang ke-18 ini barangkali saja di antara kita sudah beberapa kali khatam membaca Al-Quran. Tapi coba kita baca juga terjemahan Al-Quran. Bagaimana mungkin kita menjadikan Quran sebagai huda, sebagai furqan, sebagai petunjuk dan pembeda antara yang hak dengan yang batil, sebagai standar nilai, kalau kita hanya membacanya dari sisi tekstualnya saja, tidak membaca terjemahannya, karena kita mungkin belum ahlinya untuk paham langsung,
Dengan membaca terjemahan yang kita baca itu, maka kita ketahui apa yang menjadi petunjuk Allah, apa yang menjadi larangan Allah. Memang membaca Al-Quran itu adalah berpahala, tapi bukan pahala itu yang kita cari. Yang kita cari adalah keridaan Allah dan petunjuk dalam kehidupan kita. Semoga dengan menjadikan Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan ini, menjadikan Al-Quran sebagai standar nilai kita dalam kehidupan ini, maka kita mampu memanfaatkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, karena kita belum tentu bisa menikmati Ramadan yang akan datang. Ramadan sebagai Sahrul Huda, sebagai bulan petunjuk, mari kita jadikan sebagai petunjuk yang paling utama dalam kehidupan kita secara pribadi, keluarga, berbangsa dan bernegara, Al-Quran ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam rangka kita wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan di antara kita. Hilaf dan salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.